Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma untuk semua sahabat Suduai. Alhamdulillah di kesempatan kali ini di konten keempat ya, terkait dengan seri Maqasidus Syariah, saya akan membahas tentang bagaimana perkembangan maqasid syariah di kalangan ulama modern ya. Jadi bahasan kali ini di kalangan ulama-ulama kholaf ya, bukan salaf gitu ya, ulama-ulama yang modern. Sumber dari konten ini masih tetap dari buku saya yang berjudul Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah. Sahabat Suduai, sebelum saya jelaskan terkait dengan isi dari bagaimana perkembangan maqasid syariah di kalangan ulama modern, maka jika berkenan sahabat Suduai bisa subscribe channel ini agar channel saya ini bisa berkembang dengan baik. Oke. Untuk bahasan di konten ini, di pertemuan seri keempat ini, saya akan bahas yang pertama ada maqasid syariah menurut Thohir bin Ashur ya. Yang kedua ada maqasid syariah menurut Muhammad Abu Zahroh ya. Kemudian yang ketiga maqasid syariah menurut Abdul Wahab Khalaf. Yang keempat maqasid syariah menurut Yusuf Al-Qardawi. Yang kelima maqasid syariah menurut Wahbah Zuhaili. Yang keenam maqasid syariah menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi saya hanya memilih 6 ulama ini yang akan dipaparkan di pertemuan kali ini. Udah ulama yang top ya, yang pilihan ya, untuk kita bisa sampaikan bagaimana pokok-pokok pikiran mereka terkait dengan maqasid syariah gitu. Yang pertama ya, masuk ke bahasan tentang maqasid syariah menurut Muhammad Thohir bin Ashur ya, menurut Muhammad Thohir bin Ashur. Jadi Muhammad Thohir bin Ashur itu wafat tahun 1973 Masehi, dan beliau adalah seorang ulama asal Tunisia yang mengkaji maqasid syariah ya dalam bukunya yang berjudul Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Ibnu Ashur ini cukup terkenal di area maqasid syariah karena beliau memberikan satu gagasan ingin mengganti teori usul fikih dengan teori maqasidus syariah. Karena bagi Ibnu Ashur ya, Thohir bin Ashur ya, maqasid syariah adalah ilmu yang independen. Ia mengusung pembahasan tentang maqasid syariah sebagai satu metode ijtihad yang berdiri sendiri yang dinamakan dengan al-istidlal at-taqsidi, yaitu pengambilan hukum dengan melihat pada maksud dan tujuan ya, al-istidlal at-taqsidi. Ini seperti yang dituliskan oleh Ismail Al-Hasani di dalam bukunya Nadhariyatul Maqasid Indal Imam Muhammad Thohir bin Ashur ya. Jadi ini diterbitkan di Virginia ya oleh Triple IT gitu ya pada tahun 1995. Kemudian banyak kalangan yang menolak gagasan Thohir bin Ashur yang ingin menjadikan maqasid syariah sebagai ilmu yang independen dalam istimbatul hukum selain usul fikih gitu ya. Dan seperti yang dipertanyakan oleh Muhammad Thohir Al-Maisawi dalam bukunya Syekh Muhammad At-Thohir bin Ashur wal Masyru' alladzi lam yaktamil gitu ya. Pertanyaannya Maisawi itu menyatakan bahwa bukannya usul fikih ini udah menjelaskan tentang prinsip-prinsip ijtihad dan kaidah-kaidah dalam pengambilan hukum, istimbatul hukum, dan cara-cara mendekati teks. Kenapa harus ada maqasid syariah secara independen gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Maisawi adalah apakah tidak cukup pengembangan berbagai kaidah penetapan hukum dan penetapan berbagai masalah yang didasarkan pada prinsip maqasidus syariah seperti yang dilakukan oleh ulama terdahulu gitu. Jadi beberapa pertanyaan ini langsung dijawab oleh Thohir bin Ashur bahwa sebagian besar pembahasan yang terdapat dalam usul fikih masih diperselisihkan oleh para pengkaji. Ibnu Ashur juga menjelaskan bahwa
masalah yang terdapat dalam usul fikih tidak memperdulikan hikmah syariah dan juga tujuannya. Makanya beliau ingin menjadikan maqasidus syariah sebagai ilmu yang independen gitu ya. Ide dan gagasannya Thohir bin Ashur ini tidak bisa dilepaskan dari pendapatnya Imam Asy-Syatibi ya, karena Ibnu Ashur itu beliau adalah pengajar bagi madhab Maliki ya di Masjid Zaitunah ya, dan beliau ulama besar di Tunisia yang madhabnya adalah madhab Maliki ya. Dan dalam tulisannya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah di bagian pertama, Ibnu Ashur menekankan dan menetapkan adanya maqasidus syariah dalam suatu hukum. Kemudian ia juga menandaskan bahwa penting sekali seorang ahli fikih mempelajari maqasidus syariah dalam menetapkan suatu hukum ya. Oke, menurut Ibnu Ashur, 3 cara untuk mengetahui maqasidus syariah adalah yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode istiqra'. Yaitu istiqra' itu mengkaji syariah dengan melihat semua aspek. Metodenya ada 2 cara. Yang pertama, mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui ilatnya. Dengan meneliti dan mengetahui ilat, maka maqasid akan diketahui dengan mudah. Yang kedua, meneliti dalil-dalil yang mempunyai ilat yang sama ya, sampai dirasakan bahwa ilat tersebut adalah maqasidnya ya, seperti banyaknya perintah dalam memerdekakan budak ya, maka itu menunjukkan bahwa maqasid dari memerdekakan budak adalah adanya kebebasan. Jadi kesetaraan hak asasi ya manusia gitu ya, kebebasan gitu kan, itu salah satu maqasid ya dalam syariat untuk memerdekakan budak. Kemudian yang kedua ya, menurut Ibnu Ashur ya, 3 cara untuk mengetahui maqasid syariah yang kedua menurut Ibnu Ashur adalah mengetahui dalil-dalil Al-Quran dengan jelas dan tegas, sehingga merupakan satu kemungkinan yang kecil ketika kita mengartikan dalil-dalil tersebut bukan pada makna yang zahir. Kemudian yang ketiga, mengetahui dalil-dalil sunnah yang mutawatir baik secara maknawi maupun secara amali. Jadi yang di bagian kedua pada bukunya buku Ibnu Ashur, buku Maqasidus Syariah Al-Islamiyah ya, Thohir bin Ashur menjelaskan bahwa maqasidus syariah itu berdasarkan fitrah ya, yaitu aturan yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya itu untuk kemudahan-kemudahan yang baik, yang terpuji ya. Jadi tidak ada satu ketetapan syariah yang berimplikasi negatif dan berakibat pada bahaya dan kerusakan. Maka itulah menjaga fitrah manusia termasuk maqasid gitu ya. Kemudian banyak juga kesamaan ide antara Thohir bin Ashur dengan Alal Al-Fasi ya. Tapi juga ada perbedaan di antara keduanya terkait dengan kalau Thohir bin Ashur pengennya maqasid syariah itu independen, kalau Alal Al-Fashi tidak gitu ya. Kemudian Ibnu Ashur ya, Thohir bin Ashur ya, membedakan maslahah menjadi 2, yaitu maslahah ammah, kemaslahatan umum, dan maslahah khosoh, kemaslahatan yang khusus. Ya, kemaslahatan umum itu yang mencakup kepentingan umum, adapun kemaslahatan yang khosoh itu yang mencakup kepentingan diri sendiri, kemaslahatan yang khusus yang terkait dengan diri masing-masing individu dari manusia. Ya, kemudian di akhir dari bukunya Thohir bin Ashur menjelaskan bentuk-bentuk maqasidus syariah yang khusus yang berhubungan dengan muamalat di antara manusia. Jadi itu yang terkait pemikiran Thohir bin Ashur ya tentang maqasidus syariah. Karena kalau ngomongin Thohir bin Ashur, beliau sangat populer jika dikaitkan dengan independensi maqasid syariah. Jadi Thohir bin Ashur memang pengen menjadikan maqasid syariah itu menjadi satu ilmu yang tersendiri yang lepas dari usul fikih. Padahal seperti yang kita pahami ya sebelumnya bahwa di dalam usul fikih itu kan ada macam-macam ya. Di dalam usul fikih itu ada, usul fikih kan isinya 3 ya, al-adillah asyariyah, kemudian manhaj al-istimbat, kemudian yang ketiga adalah
halul mustafid ya. Jadi usul fikih itu mencakup ada muatan dalil-dalil syar'iyah itu yang menjelaskan tentang Al-Qur'an, hadis, qiyas, ijma, kemudian istislah, kemudian istishab, kemudian istihsan, uraf, saddu dzari'ah ya, fathu dzari'ah, qaulu sahabat dan yang lain sebagainya. Jadi maqasid syariah ada di istislah. Kalau kita ngomongin tentang istislah itu di sana ada bahasan tentang maqasid syariah. Dan usul fikih kan juga membahas tentang manhajul istimbat ya, bagaimana tata cara pengambilan satu hukum, misalnya menjelaskan tentang al-amru wan nahyu, jadi perintah, hakikat larangan dan yang lain sebagainya. Yang ketiga kan usul fikih menjelaskan juga tentang halul mustafid, yaitu bagaimana seorang mufti, seorang mujtahid, bagaimana konteks ijtihad gitu ya, di masa lampau, di masa kini dan yang lain sebagainya. Jadi maqasid syariah itu ada dalam usul fikih, dan Ibnu Ashur ingin menjadikan maqasid syariah itu menjadi satu disiplin keilmuan yang independen, karena menurut beliau usul fikih maqasid syariah itu pengambilan hukum perspektif maqasid syariah ini lebih jauh lagi dari usul fikih, karena dia memperhatikan dengan menyingkap ilahnya, rahasianya, kemudian hikmahnya, kemudian tujuannya dan yang lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua, maqasid syariah menurut Abu Zahroh ya. Beliau wafat di tahun 1974 ya. Abu Zahroh itu bukan orang yang pertama yang membahas tentang maslahah, tapi ia melakukan ulasan yang komprehensif ya terhadap para ahli usul fikih, terhadap pendapatnya para ahli usul fikih gitu ya. Kalau menurut Abu Zahroh itu Islam, syariat Islam hadir dalam rangka memberikan rahmat untuk segenap alam semesta, khususnya manusia. Atas dasar itu Abu Zahroh itu menyimpulkan bahwa tiga sasaran yang dituju dalam maqasid syariah, yaitu yang pertama membersihkan manusia. Kadang-kadang ditulis membersihkan manusia itu kan dalam bahasa Arabnya tazkiyatun nafas ya, tapi kadang-kadang kalau dalam maqasid syariah indeks itu ditulisnya tahdibul fard gitu ya. Jadi kayak mendidik manusia gitu ya, mendidik individu manusia gitu. Dan sahabat-sahabat Sudu'ai, bagi yang concern di ekonomi syariah, tentu sering sekali dengar tentang maqasid syariah indeks. Saya jelaskan di sini, saya pastikan di sini bahwa maqasid syariah indeks sebenarnya berbeda ya dengan maqasid syariah. Kalau maqasid syariah itu kan penjagaan 5 hal. Ya, yang terkait tadi agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Tapi kalau maqasid syariah indeks itu basisnya adalah pendapatnya Abu Zahroh. Ya, yang saya bahas sekarang nih ya, pendapatnya Abu Zahroh. Ya, dan Abu Zahroh menyimpulkan bahwa ada 3 sasaran yang harus dituju dalam penjagaan maqasid syariah, yaitu yang pertama membersihkan manusia agar menjadi sumber kebajikan bagi kelompok dan masyarakatnya, yaitu dengan tidak menjadi sumber kejahatan bagi mereka. Hal ini bisa diupayakan dengan melakukan ibadah. Kemudian yang kedua, menurut Abu Zahroh ya, bahwa menegakkan keadilan ya, bahwa 3 sasaran yang kedua dalam menjalankan maqasid syariah adalah menegakkan keadilan, iqamatul adl dalam masyarakat, baik keadilan internal di antara mereka maupun eksternal. Di antara eksternal tuh kalau internal itu di kalangan umat Islam tersendiri, ataupun eksternal hubungan antara masyarakat muslim dengan masyarakat non muslim, itu harus ditegakkan keadilan di antara mereka gitu ya. Dalam Islam keadilan adalah tujuan yang tertinggi dan meliputi beragam. Keadilan itu meliputi berbagai hal ya, baik dalam hukum, peradilan, pembuktian, muamalat, keadilan sosial dan yang lain sebagainya. Dan keadilan bisa terwujud apabila ada cinta kasih, ada nilai-nilai moral yang luhur yang telah menguasai masyarakat. Yang ketiga, menurut Abu Zahroh ya, terkait dengan 3 sasaran yang harus dituju dalam
maqasid syariah, yaitu mewujudkan maslahah, jalbul maslahah atau tahqiqul maslahah. Ya, dalam semua aspek hukum. Jadi adanya kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Semua ketetapan hukum yang telah disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah pasti mengandung muatan kemaslahatan yang hakiki, meskipun muatan kemaslahatan tersebut tidak nampak di hadapan orang-orang yang terbuai oleh hawa nafsu, gitu ya. Karena kemaslahatan yang dikehendaki Islam bukanlah hawa nafsu, tapi kemaslahatan hakiki yang utama. Jadi para sahabat Sudu'ai, khususnya yang concern di ekonomi syariah ya, jangan sampai nanti membahas tentang maqasid syariah indeks tapi menurut Asyatibi, karena yang jelas-jelas menjadi sumbunya dalam maqasid syariah indeks adalah pendapat atau teori atau pernyataan dari Abu Zahroh yang saya sekarang sedang jelaskan ya. Beliau wafat 1974, yang terkait dengan 3 sasaran yang harus dituju agar kemaslahatan manusia, agar maqasid syariah bisa terjaga, yaitu membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, tahdhibul farad, kemudian iqamatul adl, merealisasikan menegakkan keadilan, kemudian yang ketiga adalah tahqiqul maslahah atau jalbul maslahah, mewujudkan kemaslahatan. Dan nantinya kalau di maqasid syariah indeks, 3 variabel ini kemudian di breakdown lagi jadi indikator-indikator gitu ya. Total ada yang 10 indikator, ada yang menjadi 9 indikator gitu ya. Jadi jangan sampai ketika nantinya menjelaskan tentang maqasid syariah indeks kemudian larinya ke maqasid syariah yang perspektif Imam Asyatibi, ya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini, kan jauh banget gitu ya. Ya. Kemudian pembahasan tentang maqasid syariah indeks ini itu menjadi karena indeks ya, ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan biasanya ya diukur dengan misalnya profitabilitas yang hanya menganalisis tingkat pengembalian laba dan juga mengukur kinerja dan yang lain sebagainya. Jadi biasanya sahabat Sudu'ai kalau menggunakan maqasid syariah indeks itu untuk mengukur kinerja misalnya bank umum ya, kemudian Islamic Social Reporting gitu ya, kinerjanya perbankan syariah ya, intinya syariah ya, banknya tapi bank syariah biasanya ya, nilai perusahaan bisa gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jadi memang ini untuk mengukur kinerja dari beberapa perbankan syariah misalnya, atau bank pembiayaan rakyat syariah atau BMT syariah atau apapun yang memang bisa diukur gitu ya, bagaimana kinerja mereka gitu. Kemudian Abu Zahra menyatakan bahwa kemaslahatan yang hakiki baru dikembalikan kepada 5 hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dan pemeliharaan terhadap 5 hal ini merupakan tujuan maqasid yang harus diwujudkan baik secara undang-undang agama maupun undang-undang dunia. Ya. Kemudian yang ketiga ya, maqasid syariah menurut Abdul Wahab Khalaf. Maqasid syariah menurut Abdul Wahab Khalaf. Jadi yang tadi kan kita udah bahas, yang pertama menurut Thohir bin Ashur, yang kedua menurut Abu Zahra, yang sekarang menurut Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf menguraikan bahasan tentang maqasid syariah dalam kitabnya Ilmu Usulul Fiqh. Ya, dan ia memasukkan bahasan maqasid syariah dalam kategori al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah. Ya, jadi kaidah-kaidah pokok dalam pensyariatan. Menurut Khalaf, kaidah ini dipakai oleh ulama usul fikih melalui proses induksi ya terhadap illah dan hikmah ya dalam hukum syariah. Jadi ada hukum-hukum syariah kemudian dipreteli, dilihat apa hikmahnya ya. Dan kaidah ini juga ditetapkan dalam beberapa teks yang menetapkan usulut tasyri', pokok-pokok pensyariatan secara umum dan universal ya. Kewajiban untuk menjaga usulut tasyri' dalam pengambilan suatu hukum juga berlaku untuk hukum-hukum yang tidak tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jadi agar terrealisasi pensyariatan suatu hukum yang sesuai dengan spirit, semangat, kemaslahatan, dan keadilan di antara manusia.
Abdul Wahab Khalaf membagi daruriyat menjadi 5 hal, tapi ia memilih menggunakan penjagaan terhadap keturunan yang di nomor 4 ya, hifdzun nasl ya. Beliau si Khalaf ini, Bapak Khalaf ini lebih memilih menggunakan penjagaan terhadap kehormatan, hifdzul airat ya, dibandingkan dengan keturunan ya. Akan tetapi menurut Abdul Wahab Khalaf, inti dari penjagaan kehormatan ini sebenarnya sama dengan penjagaan terhadap keturunan gitu ya. Jadi kalau di Abdul Wahab Khalaf ya masuknya hifdzuddin, penjagaan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Tapi inti dari penjagaan kehormatan ini sama lah menurut Khalaf ini dengan menjaga keturunan ya. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu maqasidus syariah menurut seorang ulama besar yang bernama Yusuf Al-Qaradawi. Beliau masih hidup loh sampai sekarang. Usia beliau itu sekitar mungkin 95 tahun ya, dan beliau sangat produktif sekali, luar biasa. Saya termasuk pengefannya Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau lahirnya di Kairo dan seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir, dikenal seorang mujtahid di era modern ini karena buku-bukunya mayoritas menjadi buku-buku yang bestseller dan sangat berguna bagi perkembangan hukum Islam, ekonomi syariah, dan perkembangan untuk banyak hal-hal yang misalnya pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh banyak kalangan deh gitu ya. Misalnya beliau menulis buku tentang fikih minoritas ya, al-fiqhul aqliyat kalau nggak salah ya, fikih minoritas dan yang lain sebagainya. Sebagai seorang mujtahid, Dr. Yusuf Qaradawi juga dipercaya sebagai ketua majelis fatwa ya, dan fatwanya banyak dijadikan bahan referensi atas permasalahan yang terjadi. Qaradawi tidak sepakat loh dengan Tufi. Kalau sahabat Suduai menyimak video saya yang ketiga, maka akan bisa kita lihat bahwa di sesi yang agak-agak terakhir tuh saya menjelaskan tentang pendapatnya Tufi yang mendahulukan maslahah daripada nas, daripada ijma ya, bila mana bertentangan dengan beberapa hal tersebut ya. Qaradawi berpendapat bahwa suatu hal yang meragukan jika ada pertentangan antara maslahah dengan nas al-qat'i, dengan teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau menurut Al-Qaradawi, kalau ada pertentangan di antara kemaslahatan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ini diragukan gitu loh. Gitu. Kemungkinan yang terjadi jika ada pertentangan antara kemaslahatan dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau nas al-qat'i adalah ya, ketika adanya ketidaktahuan tentang maslahah tersebut pada saat disyariatkannya suatu hukum. Jadi kalau kita melihat syariah itu kan ada as-sawabit, ada al-mutaghayyirat. Ada as-sawabit itu kan yang sesuatu yang tetap ya, yang qat'i, yang memang tidak bisa diotak-atik gitu ya. Dan ini tidak mungkin berseberangan dengan maslahah gitu, kecuali kalau al-mutaghayyirat ya, kecuali hal-hal yang memang bukan sesuatu yang qat'i ya, itu urusan yang berbeda gitu kan. Kemudian Al-Qaradawi juga menjelaskan jika ternyata ada pertentangan di antara keduanya, di antara maslahah dengan qat'i dalalah, dengan teks yang qat'i, maka nas, teks itu harus didahulukan daripada maslahah, karena tujuan dari teks tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan, dan ini berlaku untuk jenis qat'iyul masalih dan qat'iyun nas. Jadi kemaslahatan yang pasti dan teks yang pasti. Ini dalam bukunya Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul Al-Marji'iyah Al-Ulya fil Islam lil Quran was Sunnah ya, halaman 355 sampai 356. Akan tetapi Qaradawi menjelaskan secara terperinci apabila ada maslahah mu'tabaroh bertentangan dengan nas
dan mempunyai kemungkinan untuk ditakwilkan, maka diharuskan untuk mentakwilkan nas yang ada agar sesuai dengan al-maslahah al-mu'tabaroh, ya. Dan Qardawi juga menjelaskan bahwa sudah jelas hukumnya apabila yang bertentangan dengan nas yang qat'i adalah maslahah yang meragukan. Menurutnya zaman sekarang ini banyak yang mengatasnamakan kemaslahatan hakiki, ya, untuk beberapa hal, diantaranya adalah pembolehan minum minuman keras, khamr, pembolehan riba, rusaknya kewajiban zakat, penyamaan bagian antara perempuan dan laki-laki dalam hukum waris, gitu ya, dan yang lain sebagainya. Padahal menurut Yusuf Al-Qaradawi, pendapat yang sudah jelas ada qat'iyun nas, teks-teks Al-Quran yang pasti itu lebih kuat daripada kemaslahatan yang dibuat-buat. Ini masih di bukunya Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul Al-Marji'iyah Al-Uliyah fil Islam lil Quran was Sunnah, di halaman 357 sampai 358. Kalau buku yang saya punya terbitannya Kairo, Maktabah Wahbah, ya, tanpa tahun. Ya, Qardawi menjelaskan ada hikmah yang tertulis ketika umat Islam, ketika manusia beribadah kepada Allah, yaitu untuk kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat, ya, sebagaimana yang tertulis dalam ilat untuk ibadah, ya. Ilat yang ada dalam ayat-ayat tentang ibadah, begitu maksud saya, ya. Hikmah dan ilat sekaligus menjadi tujuannya manusia, ya, diantaranya ketika Allah mewajibkan hambanya, seorang muslim, untuk melakukan wudhu ketika mau sholat, maka bisa ditemukan tujuan kewajiban tersebut, ya, seperti yang tertulis dalam surat Al-Maidah di akhir ayat ke-6 tentang ilah perintah untuk berwudhu, yaitu, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi Allah tidak menyulitkan kamu, tapi Allah hendak membersihkan kamu, ya, dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi ya, di akhir surat Al-Maidah ayat ke-6 itu, ilat berwudu adalah membersihkan kamu. Jadi seorang muslim pasti akan mencuci bagian-bagian anggota tubuh yang sangat seringkali bergesekan dengan mungkin debu dan virus dan yang lain sebagainya itu, maka orang-orang muslim akan membasuh, ya, organ-organ tubuh yang terkait dengan bagian-bagian dalam wudhu, ya, di kepala, kemudian tangan sampai siku, kemudian sini, ya, kemudian sini, ya, telinga dan yang lain sebagainya. Jadi itu adalah untuk membersihkan. Allah ingin membersihkan manusia, gitu, membersihkan seorang muslim, ya, paling enggak kan dalam sehari 5 kali, ya, wudhu, ya. Kemudian masih menurut Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi, ya, tentang ilat perintah yang untuk sholat, dan ini menjadi sebuah tujuan juga mengapa seseorang itu diwajibkan untuk sholat, yaitu yang tertuang dalam surat Al-Ankabut, yang maknanya adalah sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Contohnya lagi, ya, di awal surat At-Taubah ayat 103, ya, ada ilat untuk perintah berzakat yang sekaligus menjadi tujuan bagi manusia. Mengapa Allah mewajibkan seorang manusia untuk berzakat dalam sebuah ayat yang maknanya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi zakat ini untuk mensucikan si pemilik harta, ya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi Qardawi berpendapat lebih lanjut lagi bahwa jika kemaslahatan manusia dalam pelaksanaan segala perintah yang berhubungan dengan permasalahan ibadah itu tetap terjaga, maka apalagi yang berhubungan dengan hukum-hukum muamalat, yang berhubungan dengan hukum-hukum dunia, pasti juga ingin dijaga kemaslahatannya. Jadi Allah itu mensyariatkan satu hukum itu pastinya dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, ya. Ketika dalam ibadah itu
dijaga banget kemaslahatannya, apalagi dalam hal muamalat, dalam hal duniawi yang memang melibatkan hubungan antar manusia gitu. Kalau ibadah kan antar manusia, hubungannya manusia dengan Allah ya. Kalau muamalat kan manusia dengan manusia, apalagi itu untuk menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri gitu kan. Ya. Jadi Al-Qaradawi juga menjelaskan pentingnya mempelajari maqasidus syariah dan juga ilah bagi siapa saja yang ingin memperdalam syariah. Ya, karena menurut beliau ketidaktahuan akan maqasid syariah dan juga ilat akan menimbulkan kesalahan yang fatal. Yang yaitu kesalahannya apa? Menyalahkan satu hukum padahal seharusnya benar dan menetapkan satu hukum padahal seharusnya tidak ditetapkan. Itu menurut. Kemudian yang selanjutnya maqasidus syariah menurut Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili, beliau meninggalnya baru ini ya, baru sekitar 6 tahun yang lalu, tahun 2015. Beliau menulis kitab yang fenomenal, monumental gitu ya. Wahbah Zuhaili itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ya gitu. Jadi bukunya jilidnya banyak gitu. Sampai berapa ya? 7, 8 atau berapa ya? Saya punya bukunya ya. Jadi siapa saja yang mau belajar fikih dengan detail ya, dengan semua madhab ya, ada madhab 4, nanti kadang-kadang tambahannya madhab dohiri gitu kan. Itu gampang aja untuk membuka kitab yang apa namanya yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili gitu ya. Syekh Wahbah beliau berulang kali ya berkunjung ke Indonesia, merupakan salah satu ulama ya yang terkemuka dan merupakan dewan pakar di komite fikih di sejumlah negara ya, termasuk misalnya di Arab Saudi, India, Amerika, Sudan gitu dan yang lain sebagainya. Beliau track recordnya sangat luar biasa lah ya. Dalam bukunya yang berjudul Usul Fiqh Al-Islami ya, Wahbah Zuhaili banyak juga membahas tentang maslahah, juga tentang maqasidus syariah ya. Wahbah Zuhaili memulainya dari apa? Dari penjelasan tentang perbedaan antara istihsan, qiyas dan maslahah al-mursalah. Kemudian ia juga membahas konsep maslahah menurut Imam Al-Ghazali, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, dan juga menjawab nih ya pernyataannya Tufi yang mengedepankan maslahah apabila bertentangan dengan nas dan ijma. Zuhaili banyak mengulang pembahasan tentang maqasidus syariah dari Syatibi dengan Ibnu Ashur, karena memang kemampuannya Imam ulama ya, Syekh Wahbah Zuhaili itu adalah kelengkapan ya, jadi informatif banget gitu ya buku beliau. Jadi memang sangat-sangat wajar ketika misalnya kita mendapati banyak rujukan-rujukan gitu ya, banyak pendapat-pendapat yang dipaparkan di bukunya Wahbah Zuhaili, di buku beliau, di buku Al-Fiqhul Islami ya, Wadilatuh gitu kan, karena memang beliau sangat piawai, sangat pakar dalam merangkum, mengumpulkan. Jadi yang ada dalam buku beliau itu kayak kantong Doraemon gitu ya, kayak kamus lengkap gitu tentang fikih gitu ya. Jadi wajar ketika kita mendapati pendapat-pendapatnya Syatibi, Ibnu Ashur dan yang lain sebagainya terkait dengan maqasidus syariah. Dan beliau juga mengulangi pembagian tentang maslahah seperti yang telah disebutkan oleh ulama terdahulu. Kemudian beliau juga membagi maslahah dengan yang berhubungan dengan kepentingan publik dan individu, yaitu al-maslahah al-kulliyah dengan al-maslahah al-juz'iyah al-khosoh ya. Jadi kemaslahatan ya kulli yang secara umum gitu ya, dengan kemaslahatan yang juz'iyah yang khosoh ya, udah khusus dan ditambahi kata-kata juz'iyah dan khosoh juga gitu. Kemudian untuk pembagian maqasidus syariah menurut kepentingan pemenuhannya dan menghindari kerusakannya, maka Wahbah Zuhaili
membagi ya maqasid syariah menjadi al-maslahah al-qat'iyah, kemaslahatan yang sudah pasti, dengan al-maslahah adz-dzanniyah, kemaslahatan yang tingkat kesalahannya sedikit. Yang ketiga ada al-maslahah al-wahmiyah, kemaslahatan yang tingkat kesalahannya dominan. Jadi yang harus dibuang nih, al-maslahah al-wahmiyah itu harus ditolak gitu ya, karena kemaslahatan yang tingkat kesalahannya dominan gitu ya. Biasanya ini ada sosok yang dia menyatakan bahwa ini maslahat, padahal itu bertentangan dengan teks Al-Quran dan Al-Hadis, dan ini untuk sekedar sekedar mempermudah hukum yang diambil olehnya gitu ya, gitu. Kemudian pembahasan yang komprehensif tentang maqasid syariah ya diulas juga oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya Nadhariyatud Dzaruriyah Asy-Syar'iyyah Muqaranah ma'al Qanun al-Wad'i. Jadi bagaimana dzaruriyah ya, tingkatan yang paling tinggi dalam maqasid syariah ya, itu disandingkan diulas ya dengan al-qanun al-wad'i. Jadi undang-undangnya manusia gitu ya, bisa hukum perdata, pidana dan yang lain sebagainya gitu. Oke, kemudian menurut Wahbah Zuhaili, apakah dzarurah itu berbeda dengan maslahah? Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa beda gitu ya. Dzarurah itu keadaan di mana kondisi kebutuhan manusia sampai di situasi yang mengancam jiwa dan harta benda mereka. Padahal maslahah itu lebih umum, yaitu penjagaan terhadap tujuan syariah dengan menghindari kerusakan pada penciptaannya gitu. Kemudian beliau Wahbah Zuhaili menjelaskan secara spesifik tentang dzarurah, membahas dalil-dalil dari Al-Quran, Al-Hadis yang berkenaan dengan hal tersebut, memberikan batasan-batasannya, menerangkan keadaan darurat itu sendiri ya, dan menjelaskan berbagai macam kasus yang berhubungan dengan darurat adalah pemenuhan makanan dan pengobatan dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keenam ya, ulama kontemporer, ulama modern ya, yang membahas tentang maqasid syariah adalah yang saya taruh di konten ini adalah Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau wafatnya tahun sekitar 2013 ya, ketika gonjang-ganjing di Syria, di Suriah. Beliau termasuk wafat kena bom ya, ketika sedang mengisi kajian di masjid ya. Padahal saya ngefan banget dengan sosok beliau gitu, dengan pikiran-pikiran beliau, dengan tulisan-tulisan beliau gitu. Coba sahabat Sudu'e kalau dapat buku-buku beliau yang terjemahan gitu ya, kali ya, kan ada yang terjemahan juga yang ditulis oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu luar biasa. Termasuk saya punya yang buku beliau yang menjelaskan tentang Aisyah, istri Nabi ya, Aisyah, Sayyidah Aisyah. Itu luar biasa. Saya sampai ketika baca itu buku Aisyah itu, pas bacanya itu habis Isya sampai kelewatan karena saking asyiknya, sampai saya itu nggak tidur sampai bacanya sampai subuh gitu. Saking menurut saya keren lah, data-datanya bagus, nalar kritis beliau juga bagus gitu ya. Itulah ciri khas dari tulisan Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya, dalam pendahuluan di bukunya, buku yang membahas tentang maslahah, tentang maqasid syariah, itu buku yang berjudul Dhawabitul Maslahah fi Syariah Al-Islamiyah. Ya, Buti mengidentifikasi antara maslahah dengan manfaat karena ada perbedaan mendasar di antara keduanya, di antara maslahah dengan manfaat. Ya, kemudian Buti juga membahas hubungan syariah Islam dengan maslahah, dan Buti menjelaskan 5 batasan masalah syariah dan meneliti makna maslahah mursalah menurut pandangan para ahli usul fikih. Menurut Al-Buti, tidak ada keraguan bagi seorang muslim untuk menetapkan standar kemaslahatan itu sendiri. Ya, bagi Al-Buti, ukuran kemaslahatan adalah gabungan antara dunia dengan akhirat dengan memakai alat ukur lahir dan batin, materi dan psikis. Karena kemaslahatan dunia adalah bagian dari inti dan dasar agama.
Buti berpendapat bahwa maslahah identik dengan manfaat. Segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik dari upaya untuk memperoleh maupun upaya untuk menghindarinya dari bahaya. Ya, jadi maslahah adalah manfaat dari tujuan Tuhan qasdus syari' terhadap hambanya dengan menjaga 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ya. Kemudian maslahah yang bisa dijadikan dalil menurut Al-Buti, yang pertama, dampak maslahah dan mafsadah tidak hanya di dunia saja tapi juga berdampak pada kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Jadi terkadang suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang baik, ya, walaupun hasilnya tidak secara langsung ya baik, tapi nggak secara langsung, maka itu termasuk kategori amal soleh. Setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan hasil yang baik di masa yang sekarang dan masa yang akan datang, ya, itu adalah sesuatu yang maslahah. Kemudian maslahah tidak bisa dinilai dari kenikmatan materi saja, akan tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa, ruh manusia, dan maslahah agama menjadi dasar bagi maslahah yang lain dan posisinya harus didahulukan. Ya, oke, sekian dari saya, cukup panjang ya dibandingkan konten ke-1, kedua, ketiga. Konten yang keempat ini cukup panjang ya. Jangan lupa pesan saya hanya satu untuk menutup semua video di semua konten saya gitu. Jangan lupa untuk sesyuba ya, singkatan baru yang saya bikin gitu ya, sesyuba, agar mempermudah sahabat Sudu'ai mengingatnya gitu ya. Sesyuba itu jangan lupa senyum, syukur, bahagia. Jangan lupa senyum, syukur, bahagia. Kalau senyum itu adalah sedekah, ya, tabassumka liwajhi akhika sedekah. Kalau bersyukur itu Allah akan menambah kenikmatan Anda. Kalau bahagia itu adalah tujuan kita. Salah satu tujuan kita hidup ini adalah untuk mengejar kebahagiaan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.